Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang, yaitu ada Muhammad Nadul Fahrian NIM 012, ada Kanada Melwa Fuskadana NIM 055, ada saya sendiri Sefani Nur Ramadhani NIM 056, dan juga Sofi Ramadhani NIM 079. Nah, di sini kami sedang melakukan presentasi program uji Rensperman mata kuliah Statistika Komputasi. Baik, saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan. Yang pertama yaitu 1.1 latar belakang. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari semua hal yang berkaitan tentang data, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, hingga pengambilan keputusan berdasarkan data. Ilmu statistik sangat diperlukan di berbagai macam bidang, baik nantinya di ilmu eksakta dan juga di ilmu humaniora, karena data berperan penting di dalamnya. Dalam statistik, ada banyak perhitungan yang digunakan untuk mengolah atau menganalisis data. Perhitungan tersebut tidak hanya perhitungan manual saja, melainkan juga perhitungan yang dibantu dengan menggunakan aplikasi yang sudah termuat fasilitas untuk analisis statistiknya. Aplikasi yang digunakan dalam membantu perhitungan juga sangat banyak ya dan bervariatif, dari yang berbayar hingga yang dapat diunduh secara gratis. Salah satu aplikasi yang dapat diunduh secara gratis yaitu Open Source Software R. Perhitungan statistik menggunakan bantuan komputer atau laptop sangat dibutuhkan, dikarenakan bantuan laptop lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan perhitungan manual. Hal itu dapat diketahui bahwa semisal kita mengambil sampel yang besar, perhitungan tersebut memiliki potensi yang tinggi untuk ketidakakuratan perhitungan jika kita menggunakan perhitungan manual. Dan juga memakan waktu yang lebih banyak, sehingga tidak efisien waktu. Sehingga dengan bantuan komputer atau software statistik ini akan membantu pengolah data untuk lebih cepat dan lebih akurat. Selanjutnya, dalam hal ini akan dipelajari mengenai uji Rensperman, berdasarkan contoh permasalahan yang telah diambil oleh penyusun. Pengujian tersebut akan dikemas dengan Open Source Software R atau program R. Sebelumnya, uji Rensperman sendiri merupakan suatu pengujian yang digunakan dalam pengujian hipotesis asosiatif antar variabel, di mana data tersebut berskala ordinal. Jika data yang digunakan berskala interval atau rasio, tetapi data tersebut tidak memenuhi asumsi kenormalan data atau ukuran sampel kecil kurang dari sama dengan 30, maka data harus ditransformasikan terlebih dahulu menjadi skala ordinal, agar dapat dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan uji Rensperman. Selanjutnya 1.2 yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, adapun beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan. Untuk yang pertama yaitu bagaimana membuat program untuk melakukan uji Rensperman menggunakan Open Source Software R. Yang kedua, bagaimana pengimplementasian hasil program uji Rensperman dari penggunaan Open Source Software R. Selanjutnya 1.3 yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan identifikasi rumusan masalah, adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama membuat program untuk melakukan uji Rensperman dengan menggunakan Open Source Software R. Yang kedua, mengimplementasikan hasil program uji Rensperman dari penggunaan Open Source Software R. Selanjutnya 1.4 yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Untuk yang pertama yaitu bagi mahasiswa menerapkan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan mata kuliah statistika komputasi. Kemudian menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemrograman menggunakan Open Source Software R. Selanjutnya bagi pembaca, yang pertama yaitu memberikan referensi terkait pengembangan program menggunakan Open Source Software R, khususnya terkait uji Rensperman. Dan yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengimplementasian ilmu statistik dalam pemrograman menggunakan program R. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka, yaitu dari bab 2. Yang pertama yaitu statistika non-parametrik.
Istilah non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal, karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Dari segi jumlah data, umumnya statistik non-parametrik digunakan untuk data berjumlah kecil, yaitu n kurang dari sama dengan 30. Beberapa macam uji non-parametrik yaitu uji tanda, uji peringkat 2 sampel Wilcoxon, uji korelasi peringkat Spearman, uji konkordansi Kendall, uji Range, uji median, dan uji t-square. Subbab 2 yaitu hipotesis. Hipotesis adalah suatu anggapan, mungkin benar atau mungkin tidak benar, tentang suatu populasi. Dikutip dari Walpole 1995. Hipotesis 0 disimbolkan dengan H0 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang diuji. Hipotesis alternatif disimbolkan dengan H1 atau H alpha adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0. Dikutip dari Ayu tahun 2011. Lalu yang ketiga yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Dikutip dari Harlian tahun 2012. Pengujian hipotesis memiliki dua macam. Salah satunya yaitu pengujian hipotesis dua arah. Yang keempat yaitu prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu ada merumuskan hipotesis. Apabila hipotesis 0 diterima, maka hipotesis alternatif ditolak. Demikian pula sebaliknya, jika alternatif diterima, maka hipotesis 0 ditolak. Lalu yang B yaitu menentukan kesalahan berdasarkan tipe 1 atau taraf signifikan. Besaran yang seiring digunakan untuk menentukan nilai alfa dinyatakan dalam persentase yaitu 1% atau 0,01, 5% atau 0,05, dan juga 10% atau 0,1. Besarnya nilai alfa bergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini berapa besarnya kesalahan yang akan ditolerir. Dikutip dari Bustani tahun 2013. Lalu yang ketiga yaitu menentukan statistik uji. Peneliti harus memilih statistik uji yang tepat untuk menguji hipotesisnya. Menentukan statistik uji yaitu dengan cara menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Dari Bustani tahun 2013. Lalu yang keempat yaitu menentukan kriteria penolakan. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuat keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 dengan cara membandingkan nilai alfa tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Lalu yang kelima yaitu menentukan nilai kritis. Nilai kritis yaitu kriteria yang menentukan wilayah penolakan dari wilayah penerima dari hipotesis 0. Lalu yang keenam yaitu membuat keputusan dan kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam penerimaan atau penolakan hipotesis 0 sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alfa tabel atau nilai kritis. Lalu yang kelima yaitu kesalahan pengujian hipotesis, di mana kita terima H0 yaitu keadaan sesungguhnya yaitu H0 benar, 1 min alfa, dan H0 salah, kesalahan tipe 2 beta. Lalu keputusan tolak H0 jika kesalahan tipe 1 alfa, H0 benar, dan H0 salah, benar, 1 min beta atau kuasa uji. Lalu yang keenam yaitu uji satu arah dan dua arah. Pengujian hipotesis sehubungan dengan tandingannya dibedakan menjadi dua, yaitu uji satu arah dan uji dua arah. Uji satu arah adalah uji hipotesis tandingannya merupakan pernyataan lebih besar atau lebih kecil. Uji dua arah adalah uji yang hipotesis tandingannya menyatakan ketidaksamaan, misalnya sigma tidak sama dengan sigma 0. Dari Saifuddin tahun 2009.
Kemudian p-value. P-value adalah peluang bahwa sampel yang diuji terletak pada distribusi norma dari suatu populasi. Dari Rahmantia 2009. Apabila nilai p-value lebih besar dari alfa, berarti data berdistribusi normal. Pengertian alfa sendiri adalah batas kesalahan maksimal yang dijadikan patokan oleh peneliti. Lalu yang ke-8 yaitu uji Rank-Spearman. Korelasi Spearman merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel bila datanya berskala ordinal atau ranking. Nilai korelasi ini disimbolkan dengan rho dikarenakan digunakan pada data berskala ordinal. Untuk itu, sebelum dilakukan pengolahan data kuantitatif yang akan dianalisis perlu disusun dalam bentuk ranking. Nilai korelasi Spearman berada di antara min 1 kurang dari sama dengan rho kurang dari sama dengan 1. Bila nilai sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan pernyataannya antara variabel independen dan dependen. Nilai plus 1 berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel independen dan dependen. Kemudian untuk nilai min 1 berarti terdapat hubungan yang negatif antara variabel independen dan dependen. Menghitung korelasi Spearman dengan cara RS sama dengan 1 min 6 dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikalikan dengan DI dikuadratkan per N pangkat 3 min N dengan keterangan rho yaitu nilai korelasi Spearman untuk populasi, sedangkan RS nilai korelasi Spearman untuk sampel. DI yaitu jumlah kuadrat selisih ranking variabel X dan Y atau Rx min Ry. Kemudian N yaitu banyaknya observasi. Pembuatan ranking dapat dimulai dari nilai terkecil atau terbesar tergantung permasalahannya. Oleh karena itu dirumuskan dengan RS sama dengan 2 dikalikan dengan N pangkat 3 min N per 12 dikurangi sigma T1 dikurangi sigma T2 dikurangi sigma DI dikuadratkan dibagi dengan 2 akar N pangkat 3 min N per 12 dikurangi sigma T1 dikalikan dengan N min 3 N pangkat 3 min N per 12 dikurangi sigma T2, di mana T yaitu T pangkat 3 min T per 12. T adalah banyaknya observasi yang berangka sama pada suatu ranking tertentu. Lalu menurut kriteria pengujian, H0 yaitu rho sama dengan 0 versus H1 rho tidak sama dengan 0. Bila rho hitung lebih dari tabel, maka H1 diterima, dan bila rho hitung kurang dari tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya bab 3, algoritma dan pemrograman. 3.1 Algoritma input data manual. Yang pertama, run all program. Yang kedua, pilih klik tombol go to menu. Yang ketiga, pada jendela menu utama terdapat beberapa menu pilihan yang terdiri dari uji, teori, dan panduan. Pada menu uji terdapat beberapa submenu pilihan, yakni uji tanda, uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon, uji Kruskal-Wallis, uji Friedman, dan uji Rank-Spearman. Apabila Anda memilih uji selain uji Rank-Spearman, maka terdapat pesan info yang bertuliskan program belum tersedia. Setelah itu, pilih uji Rank-Spearman dan pilih input data. Kemudian isikan inputan data manual untuk hipotesis 0, hipotesis 1, pilihan hipotesis, banyak data 1, banyak data 2, dan nilai signifikansi alfa. Klik masukkan data. Kemudian, masukkan data sesuai dengan jumlah tabel yang tersedia. Setelah itu, klik view data, maka akan muncul tabel data yang telah diinputkan. Kemudian klik close. Lalu kembali ke jendela input data. Lalu klik hasil analisis, maka akan muncul jendela baru dengan hasil perhitungan analisis data yang telah diinputkan. Klik selesai.
Pilih menu teori untuk memunculkan teori tentang statistika non-parametrik uji Rang-Spearman. Maka akan muncul jendela baru tentang penjelasan teori tersebut. Pilih menu panduan untuk melihat tutorial dalam mengaplikasikan uji Rang-Spearman pada RStudio. 3.2 Algoritma import data. Yang pertama, run all program. Yang kedua, pilih klik tombol go to menu. Yang ketiga, pada jendela menu utama, terdapat beberapa menu pilihan yang terdiri dari uji, teori, dan panduan. Pada menu uji, terdapat beberapa submenu pilihan, yakni uji tanda, uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon, uji Kruskal-Wallis, uji Friedman, dan uji Rang-Spearman. Apabila Anda memilih uji selain uji Rang-Spearman, maka terdapat pesan info yang bertuliskan program belum tersedia. Pilih uji Rang-Spearman dan pilih import data. Maka akan muncul jendela baru untuk menginput hipotesis 0, hipotesis 1, dan nilai signifikansi alfa. Kemudian klik import file. Data yang dimasukkan harus berupa format file Excel atau XLSX. Maka akan muncul jendela baru dengan tabel data yang sudah diimport. Kemudian klik analisis. Maka akan muncul jendela hasil analisis uji Rang-Spearman dengan data yang telah diimport. Lalu klik selesai. Kita lanjut ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di bab 4 ini kita akan membahas tentang studi kasus serta pembahasan-pembahasannya. Masuk ke bab 4, yang pertama ada 4.1, yaitu studi kasus dengan input data manual. Nah, data ini kami ambil dari jurnal yang berjudul Kerentanan Masyarakat Kabupaten Karanganyar terhadap Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Sumber dari Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi, dipublish pada tanggal 2 September 2020 oleh Dewi Novitarani, Eva Merita Rahmawati, Alke Safira, dan lainnya. Dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Dan berikut adalah link tempat kami mengambil jurnal tersebut. Nah, langkah-langkah untuk melakukan uji Rang-Spearman adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita run all program. Kita run all program dulu. Setelah itu akan muncul jendela sebagai berikut. Kemudian kita klik Go to Menu. Setelah kita klik Go to Menu, maka akan muncul tampilan seperti berikut, yaitu selamat datang di program uji metode non parametrik. Setelah itu kita klik menu uji, dan klik uji Rang-Spearman. Kemudian kita pilih yang input data. Lalu kita masukkan data seperti hipotesis 0, hipotesis 1, banyak data, dan tingkat signifikansinya. Setelah itu, kita pilih arah hipotesis yang akan diuji. Di sini ada dua sisi kiri dan sisi kanan. Setelah kita pilih arah hipotesisnya, setelah itu kita pilih yang masukkan data. Setelah kita pilih klik yang masukkan data, akan muncul jendela sebagai berikut. Nah, di sini kita tinggal memasukkan data-datanya. Yang pertama ada data 1 dan data 2. Setelah itu kita klik view data untuk melihat data-data yang tadi sudah diinput. Akan muncul tampilan sebagai berikut, view data 1 dan data 2. Setelah itu kita pilih tutup untuk kembali ke bagian jendela input data tadi. Nah, setelah ditutup tadi, akan kembali ke jendela sebelumnya. Lalu kita klik hasil analisis, akan muncul jendela sebagai berikut. Hasil analisis uji korelasi Rang-Spearman. Nah, untuk yang kedua ada 4.2 studi kasus dengan import data. Data ini kami ambil dari skripsi yang berjudul Analisis Hubungan Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja dengan Kinerja Karyawan. Sumbernya itu dari skripsi Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Dipublish pada tanggal 4 Januari 2018 oleh Roli Raimanigang, yaitu dari Prodi Manajemen Universitas Sanata Dharma. Dan berikut adalah link tempat kami mengambil skripsi tersebut. Langkah-langkahnya seperti tadi, kita run all program, lalu akan muncul jendela sebagai berikut, yaitu Statistika Komputasi Praktikum kelas S1. Selanjutnya kita pilih klik Go to Menu. Setelah kita pilih klik Go to Menu, akan muncul tampilan seperti tadi. Selamat datang di program uji metode non parametrik
Bedanya di sini kita pilih bagian import data. Kita pilih import data. Setelah kita pilih, akan muncul jendela sebagai berikut, yaitu import data, user experiment, import file from Excel. Sebelumnya kita masukkan data sebagai berikut seperti hipotesis 0, hipotesis 1, dan tingkat signifikansinya. Setelah itu kita pilih arah hipotesis yang akan diuji. Ada dua sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian kita pilih yang klik import file. Nah, di sini kita pilih import file dan untuk filenya harus berjenis XLSX atau file Excel. Selanjutnya setelah kita pilih akan muncul data yang akan digunakan. Setelah itu kita pilih klik analisis. Setelah kita pilih klik analisis akan muncul jendela baru yang berisi hasil analisis uji korelasi rank eksperimen. Dan di selanjutnya ada 4.3 yaitu pembahasan. Nah, untuk yang 4.3.1 itu adalah pembahasan studi kasus 1. Di wilayah Kabupaten Karanganyar adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan letak administrasi, Kabupaten Karanganyar menjadi jalur lintas provinsi, yaitu antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, interaksi manusia dan kontak langsung antar manusia terjadi secara intensif. Hal ini menyebabkan Kabupaten Karanganyar ini memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap penyebaran COVID-19. Berdasarkan Perkap BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang pengkajian risiko bencana, terdapat 4 parameter kerentanan, yaitu kepadatan penduduk, rasio penduduk, usia rentan, rasio penduduk miskin, dan rasio mata pencaharian. Oleh karena itu, parameter yang digunakan untuk meneliti hal ini yaitu adalah parameter kerentanan masyarakat dan kasus COVID-19. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis nolnya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kerentanan masyarakat dengan kasus COVID-19. Dan untuk hipotesis alternatifnya atau hipotesis 1, terdapat hubungan yang signifikan antara kerentanan masyarakat dengan kasus COVID-19. Di sini kami menggunakan tingkat signifikansi alfa sebesar 0,05 atau 5%. Nah, untuk korelasi eksperimen sendiri digunakan untuk menemukan tingkat keratan hubungan signifikansi antara masing-masing variabel tingkat kerentanan dan kasus pandemi COVID-19 yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dan tabel perhitungan menggunakan software IBM SPSS statistik yang menunjukkan angka koefisien korelasi X dan Y, artinya terdapat tingkat hubungan korelasi antara variabel kerentanannya adalah sedang. Namun, apabila koefisien korelasinya menunjukkan angka atau hasil yang negatif, maka kerentanan yang terjadi di masyarakat semakin tinggi. Maka kasus COVID-19 semakin rendah. Akan tetapi nilai signifikansi dari one tailed itu adalah 0,017, yang mana ini kurang dari 0,05. Maka ada hubungan yang signifikan antara kerentanan masyarakat dengan kasus COVID-19. Nah, dari hasil uji program tadi, kita peroleh koefisien korelasinya sebesar 0,92289, yang berarti hubungan antara kedua variabelnya sangat kuat, dan diperoleh nilai p-value-nya sebesar 0,000. Maka dapat diambil keputusan bahwa tolak H0 dan kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan antara kerentanan masyarakat dengan kasus COVID-19. Yang kedua adalah pembahasan dari studi kasus 2. Pekerjaan memegang peran penting dalam menunjang kesejahteraan hidup. Dalam pekerjaan, banyak faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal dalam diri ataupun faktor eksternal. Misalnya, motivasi kerja, lingkungan pekerjaan, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam makalah ini, penulis hanya membahas terkait apakah terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Berdasarkan skripsi yang berjudul Analisis Hubungan Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja dengan Kinerja Karyawan oleh Rolly Araina Megan, hasil kerja seseorang dapat diukur berdasarkan sasaran atau standar, diantaranya kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu. Di sini, hipotesis yang diuji adalah hipotesis yang tidak terdapat hubungan motivasi kerja dengan kinerja karyawan, dan untuk hipotesis satunya terdapat hubungan motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Dan dengan tingkat signifikansi alfanya sebesar 0,05 atau 5%. Dari hasil uji program tadi, diperoleh koefisien korelasinya sebesar 0,523, 5482, yang berarti hubungan antara kedua variabelnya sedang.
dan diperoleh nilai p-value-nya sebesar 0,0021 dan dapat diambil putusan bahwa tolak H0 dan dapat disimpulkan terdapat hubungan motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Baik, mungkin itu dari bab 4, akan lanjut ke bab 5. Terima kasih. Baik, selanjutnya bab 5 penutup. Simpulan. Poin pertama, korelasi Rang-Spearman digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif antar variabel jika data yang digunakan memiliki skala ordinal. Jika data yang digunakan berskala interval atau rasio, tetapi data tidak normal atau sampel berukuran kecil, n kurang dari sama dengan 30, maka data harus ditransformasikan terlebih dahulu menjadi skala ordinal untuk dapat dianalisis dengan menggunakan uji Rang-Spearman. Poin kedua, kesimpulan studi kasus. Studi kasus pertama. Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh, pandemi COVID-19 memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, dan pemahaman masyarakat tentang COVID-19 sangatlah rendah, karena sebagian besar masyarakat hanya beranggapan bahwa virus COVID-19 merupakan virus yang menyerang pernafasan. Adanya kebijakan pemerintah mengenai PSBB yang membuat warga lebih mengerti untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Dari data yang dianalisis, Kabupaten Karanganyar memiliki tingkat kerentanan yang rendah terhadap COVID-19 karena adanya kesadaran yang tinggi terhadap virus COVID-19. Kemudian untuk studi kasus yang kedua. Berdasarkan hasil analisis menggunakan open source software R, terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Dengan demikian, kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Sehingga hal tersebut wajib diperhatikan oleh karyawan. Saran, dalam penyelesaian tugas ini, penulis mungkin masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, penulis harus lebih banyak mencari referensi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.